Kami dari kelompok 8, saya Amalia Puspitasari dari Prodi HES dan juga ketiga rekan saya, Denny, Rini Sahrini dan juga Jannah. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang dasar hukum, ta'arud, tarjih, ittiba dan juga taklid. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang ta'arud. Apa sih ta'arud itu? Ta'arud dalam arti terminologi adalah kontradiksi dua dalil dalam satu hukum. Sedangkan menurut istilah, artinya yaitu dua nas, tantangan yang masuk dalam satu hukum di mana ketentuan salah satunya itu menghalangi ketentuan dalil lainnya. Atau bisa disebut juga bertentangan. Kemudian kita akan menuju dalam macam-macam ta'arud. Macam-macam ta'arud itu ada 4 ya. Yang pertama yaitu pertentangan antara Al-Quran dengan Al-Quran. Misalnya, dalam surah An-Nahl ayat 8 yang dinyatakan bahwa kuda, bigal, dan keledai merupakan tunggangan dan perhiasan. Sedangkan dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 79 dinyatakan bahwa binatang ternak itu untuk dikendarai dan dimakan. Yang kedua adalah pertentangan antara Al-Sunnah dengan Al-Sunnah. Seperti contoh yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari Aisyah dan Ummi Salamah menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena jima, sedangkan beliau menjalankan puasa. Kemudian hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban dinyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang berpuasa bagi orang yang junub setelah subuh tiba. Yang ketiga adalah pertentangan antara al-sunnah dengan al-qiyas. Nah, misalnya hadis yang mengatakan jual beli unta atau kambing perah yang diikat putingnya agar kelihatan besar. Sedangkan jika dibeli dan diperah air susunya itu terlihat sedikit atau di dalam itu terbukti ada unsur penipuan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dan Abu Hurairah. Nah, semula hadis itu memberikan dua alternatif, yaitu boleh diteruskan akadnya dengan mengganti kurma 1 sok, itu lebih tepat diartikan dengan penggantian air susu perahnya yang masih ada tadi, sisanya tadi. Nah, atau yang kedua yaitu untuk mengganti harga air susu yang telah diperasnya itu. Nah, sedangkan contoh ta'arud ini, ta'arud antara qiyas dengan sunnah adalah akikoh antara laki-laki dengan perempuan. Nah, biasanya kan antara akikoh laki-laki dan perempuan kan banyakan yang laki-laki. Nah, jika dianalogikan secara kias, maka 2 kambing itu kan sama saja dengan 1 sapi. Kemudian pertentangan yang keempat adalah antara kias dengan kias. Nah, misalnya itu perkawinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Aisyah ketika ia berusia 6 tahun dan mengumpulinya pada usia 9 tahun. Hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Nah, sedangkan bagi Hanafiyah, hadis itu memperbolehkan bagi orang tua punya hak ijbar. Sedangkan bagi Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya itu, jadi kalau ia telah tasyib atau janda, sekalipun masih belum dewasa, orang tua tidak mempunyai hak ijbar atau paksaan. Nah, tarjih adalah menguatkan 2 dalil yang saling bertentangan sehingga kita dapat mengetahui mana dalil yang kuat dan diamalkan. Adapun syarat-syarat dalil yang bisa ditarjih, yaitu 2 dalil tersebut harus bertentangan, harus kontradiksi, sehingga kita tidak mungkin mengambil 2 dalil tersebut. Oleh karena itu, tidak ada tarjih di dalam 2 dalil yang pasti. Melanjutkan keterangan selanjutnya yakni bab taklid. Taklid secara bahasa ialah tali, ikatan, ataupun kalung yang mengalungkan seseorang. Secara istilah, taklid ialah mempercayai perkataan orang lain tanpa kita harus mengetahui dalil ataupun hujahnya. Hukum taklid ada 3. Taklid yang diharamkan, taklid yang diwajibkan, dan taklid yang diperbolehkan. Memasuki pembahasan yang pertama, taklid yang diharamkan. Taklid yang diharamkan itu yang bagaimana? Taklid kepada perkataan nenek moyang sehingga berpaling dari apa yang telah diturunkan oleh Allah. Kedua, taklid kepada seseorang yang tidak diketahui bahwa dia pantas diambil perkataannya.
Yang ketiga, taklid kepada perkataan seseorang setelah tegak argumen dan dalil yang menyelisihi perkataan orang tersebut. Memasuki yang kedua, taklid yang diwajibkan. Taklid yang diwajibkan ialah taklidnya kita kepada apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan As-Sunnah yang selama ini telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang ketiga ialah taklid yang diperbolehkan. Taklid yang diperbolehkan ialah kita sudah bertaklid kepada adanya Al-Quran dan Al-Hadis. Karena terbatasnya kita untuk mempelajari, akhirnya kita taklid kepada orang yang berilmu yang mengetahui tentang Al-Quran dan Al-Hadis tersebut. Yang terakhir yaitu ittiba. Ittiba dalam arti mengikuti. Jadi, ittiba adalah menempuh jalan orang yang wajib diikuti dan melakukan apa yang dilakukannya. Wajib bagi setiap manusia untuk berittiba kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya. Karena wahyu itu sebagai petunjuk bagi manusia di dalam kehidupannya. Selanjutnya, hukum ittiba. Hukum ittiba dalam agama adalah wajib. Kita diwajibkan bertanya apabila kita tidak mengerti dan tidak mengetahui dalilnya. Karena itu faktor yang sangat penting dalam kesempurnaan amal kita. Ittiba kepada Nabi adalah salah satu inti dan pondasi dasar agama Islam, dan juga syariat paling agung yang diterima dan diketahui dengan pasti. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.